wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan bab 12 tentang neraca pembayaran, kurs valuta asing, dan ekonomi terbuka. Materi ini menjelaskan bagaimana Indonesia berhubungan dengan negara lain melalui perdagangan, jasa, pinjaman, dan investasi. Indonesia adalah negara dengan ekonomi terbuka, yang dimana Indonesia melakukan banyak kegiatan ekonomi dengan negara lain seperti ekspor, impor, investasi asing, dan pinjaman luar negeri. Semua kegiatan ekonomi internasional ini dicatat dalam satu laporan yang disebut neraca pembayaran. Selain itu, kita juga mempelajari tentang kurs valuta asing, yaitu nilai tukar uang yang sangat berpengaruh terhadap ekspor dan impor. Neraca pembayaran adalah catatan seluruh transaksi keuangan Indonesia dengan negara lain dalam satu periode atau dalam satu tahun, yang dimana di dalamnya terdapat ekspor dan impor, jasa-jasa internasional, pinjaman luar negeri, investasi asing, keluar masuknya modal, dan perubahan cadangan devisa. Neraca pembayaran ini terdiri dari dua bagian, yaitu neraca berjalan dan neraca modal. Yang pertama yaitu ada neraca berjalan, yang dimana mencatat transaksi yang sifatnya rutin atau berjalan sehari-hari. Ada tiga bagian utama. Yang pertama yaitu neraca perdagangan, yaitu ekspor dan impor barang. Jika ekspor lebih besar dari impor, maka terjadi surplus. Sebaliknya, jika impor lebih besar dari ekspor, terjadi defisit. Contoh, kita mengekspor sawit sebesar 80 juta dolar dan kita mengimpor gandum sebesar 50 juta dolar, berarti terjadi surplus sebesar 30 juta dolar, yang dimana lebih banyak uang masuk dari ekspor. Yang kedua yaitu ada neraca jasa yang meliputi seperti pariwisata, transportasi, pendidikan luar negeri, dan jasa lainnya. Ada transfer atau pembayaran pindahan seperti bantuan dari negeri dan kiriman uang TKI. Contohnya, Indonesia menerima bantuan dari Jepang, otomatis uang masuk bagi negara Indonesia, yang dimana ini bisa membantu menambah devisa negara kita. Semua transaksi ini digabungkan menjadi neraca berjalan. Yang kedua yaitu neraca modal, yang mana mencatat aliran modal atau investasi yang masuk dan keluar dari Indonesia, yang dimana meliputi seperti pinjaman luar negeri, baik yang diambil oleh pemerintah maupun swasta. Contohnya, pemerintah pinjam 500 juta dolar dari Bank Dunia untuk membangun jalan, berarti uang masuk bagi negara Indonesia. Terus yang kedua ada investasi langsung, misalnya perusahaan asing membuka pabrik di Indonesia. Yang ketiga yaitu modal swasta atau hot money, yaitu dana yang keluar masuk dengan cepat melalui pasar modal. Contohnya seperti investor asing membeli saham BRI, berarti orang Indonesia menerima uang masuk. Saat pasar global takut resesi atau investor kabur, maka uang keluar besar-besaran. Nah, jadi jika modal keluar secara mendadak, maka kurs rupiah bisa melemah. Terus ada cadangan devisa, yang dimana simpanan mata uang asing milik negara. Jika neraca pembayaran surplus, cadangan devisa bertambah. Contoh, ketika ekspor Indonesia naik, maka banyak dolar yang masuk. Nah, cadangan devisa akan bertambah. Jika neraca defisit, Bank Indonesia memakai cadangan devisa untuk menutupi kekurangan. Inilah alasan mengapa neraca pembayaran secara total selalu seimbang. Kondisi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa ekspor Indonesia cukup besar dan membuat neraca perdagangan sering surplus atau meningkat. Impor sempat turun sehingga meningkatkan surplus perdagangan. Namun, modal swasta banyak yang keluar karena kondisi global yang tidak stabil. Walaupun begitu, secara keseluruhan neraca pembayaran Indonesia masih cukup baik karena ditopang ekspor. Terus ada beberapa masalah yang dihadapi Indonesia dalam ekonomi terbuka, antara lain ketika ekonomi tumbuh, impor meningkat cepat sehingga menyebabkan defisit. Neraca jasa Indonesia masih sering defisit. Modal asing tidak stabil dan bisa keluar kapan saja. Terus Indonesia masih cukup bergantung pada utang luar negeri. Baiki neraca pembayaran, pemerintah melakukan beberapa kebijakan seperti yang pertama yaitu meningkatkan ekspor dan daya saing produk dalam negeri, yang kedua mengurangi impor barang yang kurang penting, yang ketiga yaitu menarik investasi asing ke Indonesia,
Yang keempat yaitu menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Contohnya, Bank Indonesia menjual dolar ketika rupiah melemah supaya kurs stabil. Terus selanjutnya yaitu mengelola utang luar negeri dengan hati-hati. Contohnya, membuat batas rasio utang agar tidak membebani keuangan negara. Sekian materi saya. Materi selanjutnya akan yang dijelaskan oleh rekan saya yaitu Anissa. Baiklah, terima kasih Suci. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Septiani dengan nomor absen 16. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kurs valuta asing. Kurs valuta asing merupakan harga mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam bentuk mata uang asing, atau bisa juga dengan jumlah mata uang domestik yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Contohnya seperti kurs 1 dolar Amerika sama dengan 16.000 rupiah. Kurs bisa ditentukan oleh pasar bebas dan pemerintah. Penentuan kurs oleh pasar bebas atau disebut juga dengan floating exchange rate dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Yang pertama, permintaan mata uang asing. Permintaan terhadap valuta asing biasanya timbul karena kita mengimpor barang atau ada perjalanan ke luar negeri. Jadi kalau dolar mahal, maka barang-barang yang diimpor pun jadi mahal sehingga permintaan berkurang. Jadi semakin tinggi mata uang, semakin sedikit permintaan terhadap mata uang tersebut. Nah, kalau penawaran terhadap valuta asing itu ditimbulkan karena penerimaan ekspor atau wisatawan asing yang datang ke sini. Jadi kalau dolar mahal, jika 1 dolar itu bisa ditukar dengan banyak rupiah, sehingga pemilik dolar untung banyak dan mereka menawarkan lebih banyak dolar, sehingga penawaran terhadap dolar pun meningkat. Jadi semakin tinggi mata uang, semakin banyak mata uang yang ditawarkan. Selanjutnya, penentuan kurs oleh pemerintah, atau bisa disebut juga dengan fixed exchange rate. Pemerintah menetapkan kurs tertentu, misalnya 1 US dollar sama dengan 16.000 rupiah. Angka ini menjadi angka resmi dalam negeri dan tidak boleh diubah. Jadi Bank Sentral harus mempertahankan kurs dengan cara intervensi di pasar valuta asing. Nah, jika kurs cenderung naik, yang biasanya disebabkan oleh permintaan dolar yang naik, impor banyak, dan orang banyak yang membutuhkan dolar, sehingga Bank Sentral harus menjual dolar dari cadangan devisa ke pasar, sehingga persediaan dolar pun banyak dan kurs stabil. Jika kurs cenderung turun, yang biasanya disebabkan oleh ekspor besar-besaran, terus dolar masuk banyak, jadi Bank Sentral harus membeli dolar dari pasar lalu disimpan ke cadangan devisa, sehingga jumlah dolar yang beredar pun kurang dan kurs pun stabil. Selanjutnya ada kurva perubahan kurs yang dinyatakan dalam bentuk kurs dolar terhadap yen. Pada kurva permintaan bisa dilihat saat kurs 1 dolar adalah 150 yen dan kuantitas dolar yang diperjualbelikan adalah Q1. Karena adanya kenaikan permintaan terhadap dolar, kurva permintaan bergeser ke kanan menjadi D1, sehingga menaikkan kurs menjadi 200 yen dan unit yang diperjualbelikan pun menjadi Q2. Nah, pada kurva penawaran bisa dilihat kurva SS juga bergeser ke kanan bawah disebabkan oleh penawaran dolar yang juga meningkat, sehingga kurs jadi turun dari 200 ke 150 yen dan unit yang diperjualbelikan meningkat menjadi QB. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kurs, yang pertama, perubahan selera dalam masyarakat. Perubahan selera dalam masyarakat ini mempengaruhi kurs karena seperti yang telah dijelaskan tadi, perubahan kurs bisa dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran.
Jadi selera masyarakat ini bisa juga mempengaruhi permintaan penawaran mereka sehingga mempengaruhi kurs juga. Selanjutnya ada perubahan harga barang ekspor dan impor, inflasi, perubahan suku bunga, dan juga pertumbuhan ekonomi. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Lady. Baik, terima kasih Nisa. Sebelumnya perkenalkan nama saya Lidi Kostela dengan nomor absen 9. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu kebijakan pemerintah dalam ekonomi terbuka. Masalah yang dihadapi oleh suatu perekonomian terbuka yaitu pertama pengangguran, yang kedua inflasi, yang ketiga pengangguran, dan di samping itu menghadapi masalah defisit dalam neraca pembayaran. Yang keempat yaitu inflasi, dan di samping itu menghadapi masalah defisit dalam neraca pembayaran. Selanjutnya yaitu pada kasus 1 dan 2, neraca pembayaran mengalami keuntungan atau surplus, dan masalah akan menjadi lebih rumit pada kasus ketiga dan keempat. Pada kasus ketiga, dapat diatasi dengan kebijakan pemindahan perbelanjaan, yaitu dengan mengurangi impor dan menambah ekspor. Langkah yang dapat dilakukan dalam mengurangi impor yang pertama yaitu membatasi impor, yaitu dengan menaikkan pajak impor. Yang kedua yaitu menekan atau mengurangi penggunaan valuta asing. Pemerintah lebih mengutamakan penggunaan valuta asing untuk mengimpor barang pokok dan industri daripada mengimpor barang mewah. Yang ketiga, menurunkan nilai mata uang yang menyebabkan impor menjadi lebih mahal dan akan mengurangi impor. Kemudian langkah dalam menambah ekspor. Yang pertama, memberikan insentif fiskal dan moneter, yaitu membina kawasan perusahaan dan kawasan bebas pajak atau free trade zone, memberikan kemudahan pinjaman, atau memberikan subsidi ekspor. Yang kedua, mewujudkan kestabilan upah dan harga, yaitu pertambahan ekspor sangat tergantung kepada kemampuan ekspor negara untuk bersaing di luar negeri. Yang ketiga, menurunkan nilai valuta. Seperti langkah mengurangi impor di atas, menurunkan nilai valuta tidak hanya mengurangi impor, tetapi juga menambah ekspor. Selanjutnya yaitu pada kasus keempat, dapat diatasi dengan kebijakan pengurangan perbelanjaan, yaitu langkah pemerintah untuk mengatasi masalah kurangan dalam neraca pembayaran dengan mengurangi perbelanjaan agregat. Kebijakan pengurangan perbelanjaan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menaikkan pajak pendapatan. Pajak akan mengurangi pendapatan disposable dan pengurangan ini akan mengurangi konsumsi rumah tangga. Yang kedua, menaikkan suku bunga dan menurunkan penawaran uang. Ini dapat dicapai dengan melakukan atau menjalankan kebijakan moneter. Yang ketiga, mengurangi pengeluaran pemerintah. Mengurangi pengeluaran pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat. Selanjutnya yaitu devaluasi atau penurunan nilai valuta. Faktor yang dapat ditimbulkannya yaitu yang pertama, ekspor bertambah. Karena di pasaran luar negeri, ekspor negara menjadi lebih murah. Yang kedua, impor berkurang. Karena barang luar negeri menjadi mahal. Yang ketiga, memperbaiki neraca pembayaran. Kenaikan ekspor dan pengurangan impor akan memperbaiki neraca pembayaran. Yang keempat, pendapatan nasional bertambah. Karena penambahan ekspor, pengurangan impor menaikkan permintaan produk domestik, dan kenaikan yang diakibatkan penambahan ekspor dan pengurangan impor akan mendorong investasi. Yang kelima, mungkin inflasi berlaku. Inflasi juga dapat berlaku apabila devaluasi dilakukan ketika perekonomian mengalami kemakmuran yang tinggi. Selanjutnya yaitu syarat-syarat untuk menyukseskan devaluasi. Yang pertama, ekspor negara itu elastis. Hasil penjualan ekspor bertambah apabila permintaan luar negeri atas barang ekspor negara yang mendevaluasi valutanya tidak elastis, maka devaluasi akan mengurangi hasil penjualan ekspor. Yang kedua, permintaan impor negara itu adalah elastis. Devaluasi mengurangi jumlah impor dengan tingkat yang lebih tinggi dari penurunan nilai mata uang. Yang ketiga, di dalam negeri tidak berlaku inflasi. Apabila devaluasi mengakibatkan inflasi di dalam negeri, barang ekspor dan barang buatan dalam negeri akan mengalami kenaikan harga. Yang keempat, negara lain tidak melakukan reaksi balasan, tetapi mereka juga melakukan devaluasi.